51 ya, 52, 53. Jadi 00, indeks ke 0. Baru indeks ke 01 ya, indeks 01, 61, 62, 63. Kemudian indeks 10 ya, 81, 82, 83. Indeks 11 ya. Indeks 11, 91, 92, 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di hari ini kita akan membahas mata kuliah struktur data. Ya. Sebelum kita masuk di pertemuan keempat, ya, saya akan membahas terlebih dahulu tugas mandiri, ya, tugas mandiri di pertemuan 3 sebelumnya. Di pertemuan 3 kemarin kita ada tugas ya terkait dengan array multidimensi, ya, array multidimensi. Ada 4 soal, ya, ada 4 soal. Soal yang pertama nanti buat kode program untuk menangani array 3 dimensi seperti pada gambar, ya. Jadi ada array 5161, 8191, 8191, 111, 121. Ini di blok pertama, kemudian blok kedua 52, 62, 82, 92, 112, 122. Dan blok ketiga 53, 63, 83, 93, 113, 123. Nah, array 3 dimensi ini berarti ini adalah array dengan elemen, jumlah elemennya yaitu 3, ya. Jumlah elemennya 3. Sebentar, saya coba pakai annotation. Jadi ini ada 3 hitam ada 3 baris, ya, 3 baris kali 2 kolom, ya, kali 2 kolom kali 3 karena ada 3 kedalaman, ya, atau lebarnya 3. Jadi ada 3 baris ke bawah kolomnya dan ke belakangnya ada 3. Karena ini ada 1, 2, 3. Kemudian untuk kalau dipetakan dalam dimensi berarti ini 3, ya. 3 pakai teks saja coba. Jadi kalau di ini harusnya ini ada 3, ya. 3, 2, 3. Seperti ini. Ya kan, harusnya. Kemudian untuk nomor 2 sama, ya. Untuk nomor 2 itu nomor 2 ini saya hapus dulu. Clear all. Nah, nomor 2 sama array 3 dimensi dengan 3 baris dan 4 kolom, 1 2 3 4 dan 3 kedalaman atau panjangnya 3. Ini sama, kodenya ada tampilkan kode program dalam bentuk matriks, ya. Kemudian yang ketiga adalah buat kode program untuk menampilkan triangular array. Ya, datanya ini triangular. Jadi ini masuk ke dalam array berapa ini? Array 2 dimensi dengan 4, ya.
dengan 4 ya. Jadi ada 16 elemen. 1 2 3 4 1 2 3 4. 4 kali 4. Tampilkan upper triangular dan lower triangular. Nah, kemudian untuk tugas yang keempat ini adalah terkait dengan apa namanya array juga. Tapi arraynya adalah 55 ya. 55. Setelah array ini diinput ya ataupun disimpan di tampungan array ya di memori, tapi dalam inputan user. Kalau 3 tugas di atas ini adalah dimasukkan oleh program, dimasukkan di program. Kalau ini dimasukkan atau diinput user. Kemudian hasilnya user akan memilih mau ditampilkan di format upper ya, upper triangular atau ditampilkan di lower triangular. Oke. Kita jawab ya satu-satu. Kode programnya seperti apa ya. Jawaban nomor 1, nih jawaban nomor 1, buat kode program untuk menangani array 3 dimensi. Gambarnya ini tadi seperti di atas tadi sudah. Nah, hasil programnya adalah dalam bentuk matriks ya. Kemarin sudah saya berikan contoh ya. Jawaban nomor 1, nah import tabulet terlebih dahulu tanpa tabulet ataupun tanpa tabel, nantinya hasilnya tidak akan bagus ya. Tapi akan kelihatan juga. Kemudian buat array. Nah, array-nya untuk 3 kali 2 kali 3 atau array 3 2 3, array 3 dimensinya. Nah, ini yang diinput berarti 51 ya. 52 53. Jadi 00 indeks ke 0. Baru indeks ke 01 ya, indeks 01 61 62 63. Kemudian indeks 10 ya 81 82 83, indeks 11 ya. Indeks 11 91 92 93. Nih. Kemudian indeks 2 20 ya 20 111 112 113. Ini 20. Kemudian indeks 2 0 1 012 ya. 0 ini 1 ini 21 ya, 21 ini 121. Kemudian 22 122 23 123 ya. Kemudian ditampung di dalam array 2 dimensi ya. Ditampung di array 2 dimensi. Buat variabel hasil terlebih dahulu, kemudian buat variabel nomor atau nomor sama dengan 0. Ini ada i, in a, berarti in a ini ya array, dan ditampung ke dalam tabel list ya, array ya, dibuat array. Nah, kemudian ini untuk menampung for B, ini tadi for I di dalam array 3 dimensinya. Kemudian ini untuk B, ini adalah array di dimensi pertamanya, ya, di 1 dimensinya. Nah, kemudian ditampung append B ya dalam kurung 0 ya. Baru diinsert ke nomor ya, nomor 0 tampung. Nomor ditambah 1. Kemudian print. Nah, ini print untuk tabel pertama ya. Untuk tabel pertama ini ya. Ini ada sama dengan 5 kali dikalikan 5 tabel pertama. Tabel ya, tabel dari tabulet hasil. Nah, ini hasilnya. Hasil from
tabel format grid ya, fancy grid. Ini untuk yang ke 0 atau indeks ke 0 atau baris pertamanya atau tabel pertamanya, indeks ke 0-nya. Nah, untuk indeks ke 1, nah indeks ke 1-nya sama, programnya sama, hasil, nomor, I, tampung, kemudian tampung append. Nah, untuk pembedanya ini adalah di B1. Nah, ini B1. Ya. Kalau tadi indeks ke 0, ini indeks ke 1 ya, indeks ke 1, B1. Hasil, kemudian disimpan atau tabel kedua dulu, kemudian dimunculkan ataupun dikirim ke tabulet, hasilnya di print tabel. Untuk indeks kedua atau baris ketiganya ya, indeks kedua, nah ini sama, tinggal bedanya di sini, indeks B. Hasil insert tampung. Nah, ini untuk tabel ketiga. Ketika dijalankan, hasilnya seperti ini ya. Tabel pertama 51, 61, 81, 91, 111. Sama ya. Nih, 61, 81, 91. Tabel kedua, tabel ketiga. Seperti ini aja hasilnya. Ya. Jadi, karena saya belum tahu ini untuk menambahkan ataupun tampilannya agar di kanan, tapi tidak apa-apa tampilannya setelah ini di bawahnya. Ya, kalau waktu buat soal kan di samping kanan ya, samping kanan kan menggunakan Excel. Ya. Kalau ini di Python saya belum ketemu agar tampilannya di sebelah kanan dalam bentuk tabel atau kolom seperti itu. Oke, ini nomor 1. Kemudian nomor 2-nya. Nomor 2-nya, nah ini sama. Buat kode program untuk array 3 dimensi, 3, 4, 3, seperti gambar. Nah, ini modelnya adalah sama kayak yang di atas tadi, yang nomor 1. Nah, modelnya sama ya. Berarti from tabulate, import tabulate. Kemudian dimasukkan dulu array-nya, array 3 dimensi, indeks 0, indeks 0 ya, 0 0 ya, 0 0 0 0, kemudian ini 01 02 ya, ini 1, kemudian 33, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ketiga. Ini sama, indeks ke 0, tadi 00, ini 10, kemudian ini 12. Ya, ada 4 kolom kan, 1 2 3 4, ada 4, 1 2 3 4, maka di sini ada 4, 1 indeks, 2 3 4. Kemudian dihasilkan tabel variabel untuk menampung atau menampilkan hasilnya. Hasil tadi sama, nomor sama dengan 0, tampung, insert di hasil ya, dari nomor ya, nomornya 0, tampung. Kemudian di print tabel pertama sama tadi tabel kedua, tabel ketiga. Waktu dijalankan hasilnya seperti ini, sama seperti waktu soal. 23, 33, 43, 53, 26, 36, 46, 56, 29, 39, 49, 59. Sama nih ya, 23, 33, 43, 53, 26, 36, 46, 56, 29, 39, 49, 59. 49, 59. Kemudian tabel kedua dan ini tabel ketiga. Itu sama ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 hanya pembedanya adalah
nilainya atau value-nya. Secara tampilnya sama. Kemudian tugas yang ketiga adalah membuat triangular array. Ya, buat kode program untuk triangular array ini ya, tampilkan dalam upper dan lower. Jawabannya nomor 3. Sama, import tabulate terlebih dahulu ya, from tabulate import tabulate ya. Matriksnya dimasukkan ya, ini A46 66 86 106 52 72 92 112 58 78 98 118 64. Ini salah, 64 84 104 124. Kemudian row-nya, row adalah len A, baris ya. Row itu kan baris ya, berarti len A. Ada berapa baris? 1 2 3 4. Ada 4 baris. Kemudian kolom len A 0. Nah, ini kolomnya ada berapa? 1 2 3 4, ada 4. Kemudian buat variabel untuk menampung hasil upper dan hasil lower. Ya, ini nanti bentuk array. Bentuk array. Kemudian ada percabangan atau branching ya, if jika row ini row tidak sama dengan kolom, maka dimunculkan matriks square matrix atau data array tidak memenuhi kondisi matriks ya. Karena matriks harus diagonal ya. Jadi kalau 3 kali 3 bisa, tapi kalau 2 3 nggak bisa. Nanti muncul di sini kalau misalnya dia tidak sama. Kemudian kalau ternyata sama antara kolom dan baris nilainya, maka for i ya, for i in range 0 row ya, perulangan dari 0 sampai row, tampung upper, tampung lower. Ya, saya coba ditampung di uppernya, di lowernya ditampung. Kemudian ini, nah ini ada pemisah nih di sini. Saya tambahkan proses menyimpan data upper ya. Jadi jika perulangan di J in range kolom, oh di sini for i, nah ini sorry bukan di sini tapi di dalamnya. Jika J kurang dari i, maka tampung dot append sama dengan 0 ya. Nanti kalau dia itu adalah J kurang dari i, maka diupdate untuk nilainya menjadi 0 ya. Di atas diagonal itu nilainya 0. Kalau upper berarti di bawah diagonal 0-nya. Kemudian kalau nilainya lebih dari i, maka upper append a ij ya. Kemudian ini kebalikan untuk lowernya. Nah, ini untuk lowernya di sini. Maka jika J lebih dari I, append 0, tampung lower append 0, else tampung lower titik append IJ. Kemudian disimpan hasil upper insert ya, tampung upper, hasil lower insert tampung lower. Kemudian ditampilkan ya tabel upper sama tabel lower. Tabel upper ini dari tabulate hasil upper dan hasil lower atau tabel lower ini dari tabulate hasil lower. Kalau ditampilkan nih, tampilkan print hasil upper triangular.
triangular array. Hasil upper triangular yaitu print table upper, untuk lower angular print table lower. Ya. Kita jalankan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Tadi untuk upper berarti nilai di atas diagonal itu lebih dari 0. Di atas diagonal 46 ya. Jadi di atas diagonal 46, 66, 72, 86, 96, 106, 124. Sama ya. Kemudian lowernya, nilai lower itu berarti yang di atas diagonal nilainya 0. Yang di bawah diagonal nilainya sesuai. Ya. Sesuai dengan nilai. Nah, ini pilihan upper atau lower. Kemudian masuk di nomor 4. Ya, perintah nomor 4, buat antarmuka input user untuk array 55. Setelah data disimpan dalam array, tampilkan hasilnya dalam bentuk pilihan user untuk memilih apakah bentuk upper atau bentuk triangular. Nah, jawaban nomor 4 seperti ini. Import tabulate, ya, tabulate terlebih dahulu. Nah, karena ini udah ditentukan ya, arraynya kolomnya berapa? 5, barisnya berapa? 5, baris 5, kolom 5. Kemudian hasil input user. Nah, ini ada variabel untuk menampung hasil input user. Nah, kemudian dilakukan perulangan for i in range 0 row ya, dari baris. Kemudian variabel tampung input user. Nah, nantinya user kan menginput, nilainya terserah user. Ya. Maka tampung user ya, tampung input user buat variabel. Kemudian baru print input data baris ke format I. Ya, format I. For J in range ya, 0 kolom. Ya. Kemudian ini untuk menangkap input dari user, angka sama dengan integer input ya, input angka kolom ke I. Ya, format J ini ya. Jadi angka sama dengan inputkan angka ke dalam kolom. Ini formatnya J, jadi yang dilakukan perulangan J. Kemudian ditampung di input user. Tadi ditampung di sini, tampung input user, append. Setelah di append baru dimasukkan ke dalam tabel input user. Titik insert ya. Ini ambil dari I, tampung input user. Hasilnya kayak gimana? Nah, hasilnya ini hasil upper, hasil lower. Kita buat lagi variabelnya. Nah, cara munculinya ini kalau tadi row dan kolom itu tidak sama, berarti bukan matriks ya. Format array bukan bentuk matriks. Gitu. Kemudian kalau sama nilainya masuk ke sini. For i ya. For i in range, kemudian tampung upper, tampung lower. For j in range, ini untuk kolom, ini untuk baris. Tampung upper titik append, titik append. Nah, ini apa namanya? Kalau dia ternyata nanti untuk upper ya, upper triangular. Ini untuk upper triangular berarti nilai yang di atas apa namanya,
diagonal itu adalah tidak sama dengan 0. Di bawah diagonal menjadi 0. Nah, ini tambung print append 0. Kemudian kalau nilainya di bawah diagonal itu akan disimpan. Nah, ini input, hasil input user. Kemudian if J lebih dari 1, nah, kalau J lebih dari 1, nih, if J tampung lower append 0 ya, di nolin, kemudian else tampung lower ya, sama dengan append hasil. Baru disimpan di variabel. Ya, hasil upper insert I tampung, hasil lower insert I tampung. Oke, sampai di sini baru disimpan di dalam tabel tabulet ya. Tabel upper ya, tabulet hasil upper tadi, tabulet grid-nya ini. Kemudian tabel lower, tabulet ya, hasil lower dari grid. Kemudian sebelum ditampilkan dimunculkan ini dulu, di print. Jadi buat jarak, kemudian baru ditanya ke user mau ditampilkan ke upper triangular. Jika dijawab ya atau Y, maka ditampilkan. Jika dijawab tidak, maka yang ditampilkan adalah lower. Nah, di sini perintahnya print. Print ini untuk memberikan jarak, kemudian ada if tanya. Nah, ini kan tanyanya input, tanya sama dengan T. Ya. Jika tanyanya sama dengan T atau tidak, maka print hasil lower triangular. Ya, ini kemudian print table lower. Jika ya, maka yang ditampilkan adalah nilai upper. Itu. Kita jalankan ya. Ini contohnya dijalankan. Nah, ini input baris ke 0. Ya, baris ke 0. Input angka kolom ke 0. Kan tadi ada 5 kali 5. Nah, ini contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini input baris ke 1. Ini indeks ke 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Baris ketiga 16, 17, 18, 19, 20. Indeks keempat 21, 22, 23, 24, 25, 2. Nah, ini udah selesai. Sampai 25 ya. Nah, kemudian mau ditampilkan dalam bentuk upper, yes atau no. Nah, kalau dijawab yes, ya. Kalau dijawab yes, berarti yang dimunculkan adalah upper. Mana hasilnya? Ini upper. Triangular, yang di bawah kosong. Ya. Kalau dijawab no, ya, dijawab tidak, berarti lower. Nah, ya. Dicoba dulu. Stop, jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Selesai. Mau dimunculkan dalam lower, berarti tidak. Terus enter. Hasilnya jeng-jeng seperti ini. Ini yang lower. Ini kan lower. Nih dari sini ini untuk lower. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini terkait dengan tugas mandiri pada pertemuan 3. Kita lanjut di pertemuan keempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.